hal penting, ada hal penting yang harus kamu apa namanya, kamu taati terlebih dahulu yaitu terkait dengan on cam ya, on cam terlebih dahulu agar Oke. saya tahu bisa berbicara dengan siapa ini, gitu ya. Oke, Reisa. Ya, sebelumnya perkenalkan, namaku Ahmad Firmansyah. Kamu bisa panggil aku Kak Firman boleh, Mister Firman boleh, terserah. Seenjoynya apa. Ya, terserah kamu mau panggil apa. Nanti kalau biasanya sih panggilnya kakak gitu ya. Itu biar lebih enak. Kalau misal kamu nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan gitu. Nah, di sini backgroundku adalah Magister Pendidikan Matematika, S2 Pendidikan Matematika, sehingga di sini nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti kamu akan belajar sama kakak terkait dengan belajar matematika. Nah, perlu diketahui bahwasanya ada saya sudah lihat hasil ya, sudah lihat hasil tes diagnostik kamu terkait dengan perkembangannya. Nah, cukup bagus ya, cukup bagus. Karena goalsmu kayaknya kalau nggak salah mau ke OSN ya. Gimana? On mic dulu dong. Masa tadi Gi- apa? Gimana? Tadi kakak ngomong apa kak? Kurang kedengeran. Iya. Jadi eh, apa namanya? Kalau nggak salah, saya kan sudah lihat tes diagnostik kamu di awal ya terkait dengan perkembangan kemampuanmu terhadap matematika, kemampuan aljabar, geometri dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, di situ kalau kakak lihat goalsmu kalau nggak salah itu mau ke arah USN ya, gitu. Iya dah. Iya. Ya, Pas. ke arah OSN ya. Jadi nanti mungkin kita akan mungkin lebih ke sharing aja ya, ke sharing aja gimana soal-soal terkait dengan OSN. Kemudian mungkin nanti kalau kamu ada request sesuatu silahkan ya, request sesuatu silahkan. Jadi di sini kita berbicara dengan kontrak belajar dulu. Ya, kontrak belajar, lesson plan dulu, kira-kira seperti apa nanti ketika kita bisa belajar seperti itu ya. Nah, kemudian untuk apa namanya keinginanmu juga seperti apa nanti kamu sampaikan sekaligus kamu perkenalan diri, namamu, kemudian asal, kemudian kamu saat ini sekolah di mana, kelas berapa, dan kira-kira pengenmu seperti apa. Kemudian kamu ceritakan juga kendalamu selama belajar matematika selama ini. Kemudian selain itu juga kamu ceritakan juga apa namanya kelebihanmu dalam matematika gitu. Ya, kira-kira kamu bisa apa aja nih? Oh, Kak, ternyata aku bisa semua, Kak. Wah, itu malah lebih enak itu. Ya, aku udah UP banget ini untuk matematika tinggal s- apa ini wes tinggal ngerjakan-ngerjakan aja gitu. Oh, itu malah lebih enak gitu ya. Tapi pada intinya kalau Kakak lihat dari tes diagnostik kamu cukup bagus, kamu bisa apa ya? Mengikuti alur yang ada dengan apa yang sudah dijalankan oleh tes diagnostik itu. Itu seperti itu. Itu aja mungkin Reisha. Jadi kesimpulannya perkenalkan lagi nama kakak Kak Firman ya. Kamu bisa panggil Kak Firman. Kalau ada apa-apa silahkan kamu bisa hubungi kakak. Kira-kira kalau misalnya ada kesulitan atau ada apa gitu ya. Nggak harus dalam pertemuan ini, tapi bisa sewaktu-waktu gitu. Dan saat ini kakak juga sedang mengajar di salah satu sekolah internasional Islamic Boarding School di Kota Malang di Malang itu yang mana kakak mengajar dengan kurikulum Cambridge seperti itu. Ya, silahkan. eh, ada yang tanyakan perkenalan singkat dari kakak di sini? Ada kak. Nggak ada ya? Oke, baik. Kalau nggak ada, silahkan gantian ini yang perkenalan.
Halo, perkenalan nama aku Leisha Shikamira. Aku kelas 1 SMP, sekolah di SMP Islam Al-Azhar. Oh iya, di Eh, Al-Azhar. nah, iya di Al-Azhar. Ya, Al-Azhar mana? Al-Azhar Kemandoran. Oke. Iya, iya. Cambridge juga berarti ya? Kita sih enggak, tapi ada bilingualnya. Oh, bilingualnya. Oke. Terus lanjut, lanjut. Eh, Lahir di Jakarta, dari Jakarta. Pernah- Oke. pernah. Kendala nih selama belajar matematika di sekolah. Em, Kadang-kadang sih agak kurang fokus dan ngerjainnya itu biasanya lama. Mm-mm. Terus kadang-kadang salah baca atau salah lihat. Oh gitu. Terus kalau untuk ini kelebihannya, Nggak tahu. duh, Yang tidak. gitu diceritakan juga kelebihannya. Kak aku ngitungnya ini cepet di sini gitu. Jadi nanti kakak akan bisa lihat kira-kira kamu itu letak kecepatanmu itu di mana gitu. Khawatirnya kakak menjelaskan terlalu enjoy, terlalu cepat, tapi kamu ngomong apa ini Kak Firman ini gitu kan malah tambah nggak enak gitu. Ya, jadi kamu sampaikan juga selain kelemahan pasti seseorang itu punya kelebihan. Jadi sehingga ketika kamu nanti eh, belajar bisa lebih enjoy gitu. Dan kita sama-sama enjoy gitu. Gimana nih? Ya kadang kalau di perhitungan lebih bisa. Kalau di geometri, eh, Sekali ya. hmm, oke oke. Jadi eh kalau di Al-Azhar itu kurikulumnya pakai kurikulum apa? Kurikulumnya nasional, tapi MT oh, boneka nasional, tapi MTK-nya kayaknya Cambridge deh. Kok kayaknya? Kamu udah 1 tahun itu di sekolah. Masa kayaknya? Eh, saya memaksa mau ngomong. Iya. Halo Mr. Firman, Halo, ya Bunda? kedengaran suara saya? Mohon Iya, maaf, kedengaran saya jelas. hanya suara nih ya, nggak Iya, pakai itu. Nggak jadi dari TK, dia masuk ke sekolah internasional, iya. Pearson, Oh, kurikulumnya mirip kayak Cambridge. Pearson. Ya, Oh iya, iya, iya. dia udah dapat sertifikasi Pearson. Cuman kan karena saya lihat saya tadinya mau kerja di luar negeri, jadi biar gampang diambil, makanya saya masukin ke internasional. Tapi ternyata nggak jadi saya ke luar negeri. Iya. Jadinya saya masukin dia ke SMP-nya ke Al-Azhar. Oh gitu. Nah, kesulitan dia adalah matematika yang bahasa Indonesia justru. Oh Jadi gitu. Al-Azhar ini, dia nggak ngerti cara bacanya. Maksudnya soalnya itu dia nggak mengerti. Iya, 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 Gitu. iya. Kesulitannya justru di situ. Saya ngambil bilingual kan. Jadi Al-Azhar ini kurikulumnya merdeka ya yang sekarang Iya, ya. Tapi dia masuk kelas bilingual di mana bahasa Inggris, matematika sama sainsnya ada yang bahasa Inggris iya, dua selain yang bahasa Indonesia. Nah, justru biar dia bisa beradaptasi, bukan biar dia belajar yang bahasa Inggris ya, justru ada iya, nggak iya. langsung ke bahasa Indonesia gitu loh. Betul, Dia betul. jomplang jadinya. Karena Iya, kan saya iya. tahu matematika bahasa Indonesia itu lebih bisa dibandingin yang luar gitu Iya, kan iya. untuk pemahaman. Jadi tuh pemahaman pemahaman soalnya dia itu agak kurang. Oh gitu. Dia Terkait dengan matematika bahasa bahasa Indonesia. Indonesianya itu ya, Bun ya.
Iya, Iya, benar. betul Mungkin dia betul. ngerti konsepnya, pernah belajar gitu kan dalam bahasa Iya, iya. Inggris. Nah, terus Tapi juga kan soal matematika yang bahasa Indonesia itu kadang-kadang kan rumit ya dan iya betul. menantang gitu. Memang Bun, Eh, jadi eh, jadi apa saya kan juga mengajar di International Islamic Boarding School di ya, Tursina oke. IBS Malang itu kan. Oh, Nah, iya, iya, iya. ya kita di sana di sekolah itu pakai Cambridge itu. Nah, memang ada gap yang Cambridge, sangat ya iya, Cambridge ada gap yang sangat besar itu antara Cambridge kurikulum Cambridge dengan kurikulum nasional iya. kayak gitu. Jomplangnya itu Kita terlalu besar, nasional, iya. iya, Makanya malah besar ya menurut kalau saya. kami itu jauh lebih mudah Cambridge itu daripada Setuju, kurikulum nasional setuju. gitu ya. Ya, Terlalu banyak cerita saya kalau ini kurikulum pengajar. nasional ini. Iya. Benar. Jadi saya ini pengajar ya, saya ini tutor untuk Oh gitu. semua sekolah-sekolah internasional dulu ya. Iya. Dulu. Jadi saya tahu Cambridge, Pearson, dan memang kalau mereka kan terarah ya secara Iya betul. logika gitu kan. Kayak aljabar tuh dari awal dari ini diajarin dari yang dasar, terus logikanya udah jalan, baru enak tuh masuk. Iya. Kalau kita kan kayak semuanya digabung jadi satu, Iya disuruh betul. Iya. ngerjain gitu loh, suruh Iya, ngerti iya. semua, harus ngerti semua. Gitu. Jadi Iya. Resya agak kurang di situ di matematika bahasa Indonesianya. Saya minta yang bilingual karena maksudnya juga biar bisa beradaptasi juga dengan Resya. Jadi dia ngerti juga untuk yang internasionalnya seperti Iya, apa. betul. Jadi mungkin bisa masukin ke bahasa Indonesianya yang Iya, Resyanya. iya, siap, siap. Seperti itu. Sama konsep-konsep dasarnya paling mungkin yang kayak itu perlu dilatih lagi nih. Se Iya, apalagi skripsinya. kalau dari Pearson mau Pearson sama Cambridge kan kurang lebih 11-12 gitu ya, Bun ya. Iya, Eh, nah, benar, jadi benar. apa namanya kalau mau masuk ke kurikulum nasional itu, wah ini PR-nya agak besar ini. Nah, Iya benar gitu ya. makanya Itu itu makanya kayak saya ambil iya. les kayak begini gitu Iya, loh biar privat kemarin juga langsung. saya bimbing anak-anak untuk lomba BMI yang tingkatnya internasional itu memang agak berat karena kita di Cambridge itu nggak terlalu susah gitu. Hmm. Itu ujian-ujiannya Iya, sertifikat iya, Cambridge-nya benar. itu juga nggak terlalu susah Iya, itu. Mau masuk ke nggak situ, terlalu susah, setuju saya. iya. Iya, Akhirnya pas setuju, waktu saya setuju itu. pas waktu saya ngajarin, udah yang penting kamu tulis aja dulu karena ini di Cambridge nggak diajarin. Kayak gitu kadang-kadang sampai gitu. Iya, 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 iya. iya. Justru saya juga mau dia matematika bahasa Indonesia, yang kurikulum Indonesianya, Iya, yang iya. dia kesulitan. Ah, ah. Baik, baik. Ya. Iya, iya, Terima siap, kasih siap. banyak ya minta Iya, tolongnya, iya, Pak iya, Lester. siap, Bunda. Oke, terima kasih. Iya. Iya, halo Raisa. Raisa, ya. Hai. Ya, baik. Jadi saya sudah dengar nih dari bundamu, ya, sudah dengar banyak dari bundamu terkait dengan perkembanganmu, ya. Malah PR-nya ini nanti akan lebih banyak ke mengarah yang Indonesian, ya, matematik untuk Indonesia, ya, sehingga kita akan belajar karena memang jauh berbeda antara matematika yang berbasis kurikulum internasional dengan matematika kurikulumnya nasional itu sangat jauh berbeda. Sehingga nanti kita akan belajar pelan-pelan, ya, belajar pelan-pelan dari kurikulum eh, internasional dan akan mengarah ke kurikulum nasional seperti itu. Tapi kalau mungkin untuk awal-awal ini saya mau dulu, cek ombak dulu nih ya sebelum nanti kita eh, lanjut untuk belajar di tiap weeknya. Tiap meetnya itu nanti akan saya atur kira-kira gimana perkembanganmu, apa yang harus dipelajari. Nah, untuk awal ini nanti akan saya coba kasih soal terlebih dahulu. Nah, semoga kamu bisa mengerjakan ya, tapi nanti sambil saya bimbing. Boleh juga sambil browsing-browsing tipis-tipis kalau memang apa ya, kamu kesulitan dalam menjawab. Tapi poinnya di sini adalah kita belajar bareng, gitu ya. Nah, mungkin nanti semisal nih pronunciation saya terkait dengan bahasa Inggrisnya ada yang kurang, tolong dikoreksi juga, ada masalah ya gitu ya. Nah, kemudian untuk apa namanya, ketika nanti soal yang berbahasa Indonesia, kita juga saling mengingatkan seperti itu, biar agak lebih enak gitu ya. Paham ya? Oke. Hmm.
Nah, tapi memang untuk soal-soal yang awal ini akan coba kakak kasih soal yang memang fokusnya adalah untuk pemanasan awal menuju langsung kita menuju OSN gitu ya. Pemanasan awal aja gitu ya. Nah, silakan nanti kalau ada yang nggak bisa silakan ditanyakan, nggak usah malu-malu. Kalau kamu malu-malu nanti malah kakak yang bingung sendiri. Anak ini paham atau enggak gitu. Ya, enjoy aja, enjoy aja. Yang penting kamu bisa gitu aja. Yang penting kamu paham. Asal usulnya dari mana? Yang penting kamu paham. Gitu ya. Karena ada gap yang sangat besar antara apa yang sudah kamu pelajari dengan nantinya pembelajaran yang akan kamu pelajari. Yang sudah kamu pelajari dengan yang akan kamu pelajari ini ada gap yang sangat besar sehingga nanti perlu pelan-pelan trigger khusus. Makanya benar kata bundamu, kamu harus ambil yang bilingual sehingga nanti akan ada percampuran di situ. Ya, untuk belajar pelan-pelan. Gitu ya. Oke, nanti kakak share screen, silahkan. Ya, kita mulai pemanasan dulu, warming up dulu ya, terkait dengan apa yang nantinya akan dipelajari. Kelihatan? Oke, soal-soal OSN langsung ini. Tapi ini pra OSN ya, pra OSN. Saya rasa kalau misal nih, saya yakin nih, anak-anak Al-Azhar itu pinter-pinter. Ya, saya yakin ini. Ya, anak-anak Al-Azhar itu pinter-pinter. Itu. Ya. Maka apalagi sekolah yang berbasis internasional itu eh, minimal mereka kalian sudah dibekali dengan sesuatu yang tidak didapatkan di sekolah-sekolah yang berbasis nasional. Itu ya. Paham ya di sini ya? Oke? Oke, bagus. Nah, nah, coba ini ada cuma contoh satu soal ya, nggak satu soal ini banyak soal ini ya. Nah, mungkin kamu ada ingat atau kira-kira ada yang kamu belum pahami atau seperti apa, kamu bisa tanyakan di situ. Ada 6 buah mata uang logam dilempar. Kamu ada kertas oret-oretan atau mau coret-coret langsung di sini juga tidak apa-apa. Itu ya. Ada. Oke. Kalau Kak, Halo? Iya, gimana? eh, ini maksudnya apa? Jadi kita harus ngapain? Oh iya, baik. Nah, ini bentar. Oke, nah di sini kan ada 6 buah mata uang logam ya dilempar. Peluang itu probability, paham ya? Peluang itu probability sama dengan probability ya. Jadi kayak gini, kita mau mencari probability 6 buah mata uang logam ini ketika dilempar. Nah, paling sedikit 2 gambar muncul adalah, nah jadi ini tuh logikanya itu kan kamu punya uang logam kan Hmm. ya. Nah, gambarnya itu kan Garuda sama gambar satunya gitu ya. Oke. Nah, yang dimaksud ini 2 gambar muncul. Gambar yang dimaksud ini adalah yang depan, bukan yang Garuda. Paham ya?
Hmm. Paham nggak maksudnya? Ah, Ya, angka gambar gitu, AG AG gitu. Ya, jadi angka ini yaitu yang depan. Kalau uang 500 perak itu yang ada gambar melatinya gitu. Atau kalau uang 1000 perak itu yang koin itu yang ada tulisan seribunya, itu angka. Kalau gambar itu yang Garuda gitu. Sorry, tadi kebalik ya. Gitu. Nah, kalau misal ada 6 buah mata uang logam dilempar, ya, caranya adalah ini. Kakak kasih tahu aja deh di awal-awal. Ya, peluang itu atau probability itu ada rumusnya, yaitu rumusnya adalah P E sama dengan N E per N S. Itu. Jadi E atau A ini adalah apa ya? Banyak anggota, banyak anggota yang muncul. Nah, kemudian untuk S ini banyak anggota kejadian yang mungkin terjadi. Gitu. Ini kita berbicara soal apa ya? Soal peluang ya, soal peluang. Sehingga ini nanti akan lebih kompleks yang akan dipelajari. Itu. Dan ini adalah materi SMA sih sebenarnya. Itu. Materi SMA ini sebenarnya. Ya, di SMP ini masih belum terlalu dipelajari. Tapi nggak apa-apa. Tuh, NA per NS. Ini rumus peluang. Rumus peluang itu NA per NS ya. Rumus peluang itu NA per NS. Di samping itu kita nanti akan juga menggunakan rumus kombinasi ya. Kombinasi. Ini sebenarnya materi kelas 10 dan kelas 12 sih. Itu. Kamu tapi pelajari di kelas 7 ya. Tapi enggak apa-apa. Ini untuk awal aja ya, untuk FYI aja, for information aja, sehingga nanti eh, ke depan mungkin kamu harus lebih banyak berlatih. Ini, ini rumus yang akan kita pakai itu nanti ini, gitu, ya. Nah, kemudian logikanya di sini, 6 buah uang logam dilempar, maka hasil yang mungkin ada itu sebanyak kan ketika uang dilempar, uang 6 ya, 6 ya. Berarti kan ada dua kemungkinan kan, angka dan gambar. Paham nggak maksudnya? Kalau kamu ngelempar uang koin, itu kan kemungkinan muncul itu kan kalau nggak angka ya gambar, gitu. Paham nggak? Ayo, ayo, ayo. Paham nggak maksudnya? Kamu sambil on mic aja, sambil on mic. Nah, Kak, tadi putus-putus. oh tadi putus-putus. Oke, sorry, sorry. Eh, Iya, nyampe mana tadi berarti yang belum putus-putus? yang belum putus-putus itu yang ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Oke, jadi ketika kamu akan melempar sebuah koin, ya, Hmm. itu pasti kalau nggak angka ya gambar. Paham ya? Oke. Kalau koinnya ada 6, berarti dikali 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Sehingga apa? Didapatkan, ya, didapatkan NS-nya
NS-nya yang bawah ini total ya, total seluruhnya. NS yang bawah itu 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa? Sudah bisa hitung-hitungan 2 pangkat 6? Loh, ayo. Law of Indies, yes. Law of Indies dari 2 pangkat 6 itu not to product by multiply by 6. Bukan ini ya, tapi 2 pangkat 6 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Coba kamu hitung. 64. 64 betul. 64 ya. NS-nya adalah 64, oke? Nah, sekarang kita akan mencari NA. NA. NS-nya tadi udah ketemu ya. Sekarang NA. Nah, NA di sini itu apa ini? Peluang bahwa paling sedikit 2 gambar muncul. Ya, 2 gambar muncul. Itu. Ya. Nah, ini kamu tulis aja dulu. Itu C ya. C 6,4. Kombinasi. Nah, ini C 6,6. 6,6. Ini kakak belum terlalu menjelaskan detail asal-usulnya dari mana. Tapi poinnya adalah di sini kamu catat dulu aja. Ya, halo? Kamu catat dulu aja ya. Oke, kamu catat dulu aja. C 6,1 ini ya, kan kayak ini. Waduh, meetingnya habis ini selesai ini. Nanti kita ganti link ya. Atau pakai link yang sama mungkin juga boleh. Ya, nanti kamu masuk lagi pakai link ini. CNR-nya, CNR ini 6 itu N, 1 itu R. Ya, jadi kita tinggal masukkan aja. Ya, CNR 6 itu N, 1 itu R. Sehingga di sini kita masukkan 1 faktorial 6 min 1 faktorial. Sama dengan di sini 6 kali 5 faktorial per 1 faktorial 1 faktorial dikali multiply by 5 faktorial. Nah, perlu kamu ketahui ya, 5 faktorial itu, 5 faktorial itu, 5 ada tanda serunya, ya, itu artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1.
Itu. 5 ada tanda serunya itu artinya ini. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu. Maka di sini sebenarnya ada 5 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu. Nah, karena ini sudah sama 5 faktorial, tinggal dicoret. Nah, gitu. Sehingga hasilnya 6 kali satu faktorial. Satu faktorial adalah satu. Sehingga 6C1 itu 6. Gitu. Nah, kalau 6C6 sama, tinggal kamu masukkan. Ya. Coba kakak pengen tahu, kamu memasukkan 6C6 ini bagaimana? Ke sini. Maksudnya gini loh, maksudnya gini loh. Kamu, saya yakin kamu nggak mudeng ini. Ya, ya, kamu nggak paham ini ya. 6 itu N. 6 yang pertama itu N. 6 yang kedua itu R. Ya. Nah, sekarang tinggal kamu masukkan. Masukkan ke rumus yang ini. Nah, Nah, itu. Kira-kira nanti hasilnya berapa? Kalau ada tanda pentungnya ini, tanda serunya ini, ya, itu artinya panjang kayak gini. Itu. Urut sampai satu. Ya. Coba sekarang kamu bantu tulis. Ada pen nggak kamu di situ? ada. Ada ya? Coba kamu bantu tulis di sini. Di Di sini mana? aja. Di sini aja. Di sini aja. Ini tulis ini. Iya, nulis kayak gini. 6 faktorial per berapa gitu. Hmm, Ini saya coba ini dengan yang sangat susah ini ya. Dengan yang sangat susah ini. Oke, bagus. Ini R-nya faktornya coba ditulis. Apa? Ini gitu. Kayak Iya, itu R-nya itu diganti dengan 6. 6 faktorial dalam kurung 6 bagus. Dikurangi, itu dikurangi. Sorry, bukan kayak dikali ya. Not ya. multiply. Not subtraction ya. Nah, jangan lupa faktorialnya, tanda serunya. Habisnya kurung itu kan ada tanda seru tuh. Ya, di sini. Ini ada tanda serunya di sini. Nah, gitu. Oke, terus habis itu coba selesaikan. Yang dalam kurung dulu kan yang diajar. Berarti 6 diminus sama 6. Iya, betul. Berapa? Hmm. 0 ya. Oke. Terus yang 0 ini faktorial. 0 faktorial. dikerjain. Ya, yang 6 faktorial kan itu sudah sama, tinggal dicoret aja. Nah, ini coret. Heeh. Hmm. Nah, terus habis itu Habis itu kan satu, ya sudah satu hasilnya. Kalau 0 faktorial itu satu nilainya, sama kayak di pangkat ya, sama kayak pangkat. Jadi 0 faktorial adalah satu. Coba kamu tulis di situ. 6 faktorial bagi 6 faktorial itu satu ya. baginya kalau di Indonesia gimana?
Bagi, bagi sama aja. Bagi gini. Masa aja. Atau bagi diper aja enggak apa-apa. Diper aja enggak apa-apa. Sama dengan satu. Ya, betul. Jadi nilainya dari C 6,6 itu adalah satu. Ya, untuk mendapatkan angka satu itu lamanya minta ampun. Gitu ya. Untuk mendapatkan nilai satu ini lamanya minta ampun. Nah, kan ini kita udah temukan nih. Ini 64, C 6,1-nya nilainya berapa? Eh, C 6,1-nya nilainya berapa? Ini loh, ini loh. 6. 6, ya. C 6,6-nya nilainya berapa? Satu. Satu. Ya, karena ini rumusnya udah sama, ya, udah ketahuan nih nilainya satu-satu. Kita tinggal masukkan aja, ya. Kita tinggal masukkan aja ke bawah. NA sama dengan, ya, kamu hapus semua tadi itu. Ya, nah, NA sama dengan 64 dikurangi 6C, C61-nya berapa tadi? 6 satunya 6. 6, oke. Good. Kemudian C6,6-nya berapa? Satu. Satu. Oke. Sekarang 64 dikurangi 6 berapa? Dikurangi satu berapa? 66, 64 7. berapa? 57. 57. Oke. 57 ya. Nah, 57 kita kembali ke rumus yang ini. Tadi NA-nya berapa? NA-nya berapa? Ini NA-nya? 57. Ya, NA-nya 57. Kamu tulis 57. Oke. Kemudian NS-nya berapa? Satu. No. NS, NS. Oh ya, ini 64. NS-nya berapa? 64. 64. Ada nggak jawabannya? Peluangnya 57 per 64. Ada. Ada ya, yang A ya. Ribet ya caranya ya. Itu. Gitu. Ya. Nah, ini cuma pengenalan awal, Risa. Ya. Ini cuma pengenalan awal. Habis ini kita join Zoom lagi ya. Karena ini habis ini mau Ya. habis join. Tinggal nah. Oke. Nah, sekarang coba kamu kerjakan ini. Saya yakin ini gampang. Ya, harusnya bisa sih. Coba kamu baca dulu sih soalnya. Dari kurangi 39 dibagi 60. Negatif kan. Iya, betul. Nah, Heeh. plus 3 tambah 5 dikali minus 4 adalah Oke. Silakan coba dikerjakan. Saya rasa ini kelas 6 SD ini udah bisa ya. Itu. Yang tadi kan soalnya susah banget tuh. Nah, sekarang yang agak lebih mudah ya. Yang sekiranya bisa kamu kerjakan.
Kamu sambil oret-oret di sini aja enggak apa-apa. Saya pengen lihat juga eh, model pengerjaanmu gitu ya. Yang mana dulu yang dikerjakan gitu. Jadi ini tulisnya di sini aja. Iya, di sini aja enggak apa-apa. Biar saya juga sambil lihat ini. Kan masih banyak space kosong. Biasanya kan bagi duit kan Mm-mm, betul. ini 39 bagi minus 3. Negatif 39 dibagi Terus, negatif 3. Hasilnya adalah negatif dibagi negatif. nah, Ayo, negatif, positif. ayo. Ini Nah, ini dasar ya, ini dasar. Tak kasih tahu ya. Positif dikali ya, maaf tulisannya jelek. Positif dikali positif ya. Ini cuma mengingatkan aja. Harusnya tahu ya. Positif hmm, dikali positif hasilnya positif. positif. Intinya, kebaikan jika dikatakan dengan baik, dengan benar, hasilnya maka benar. Gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Kebaikan atau kebenaran jika dikatakan dengan salah, maka hasilnya salah. Gitu ya. Kita analogikan dengan kebenaran dan kesalahan aja ya. Gitu. Kemudian sekarang dibalik, negatif dikali positif hasilnya negatif. Kesalahan ya, jika dikatakan benar maka kebohongan. Gitu ya. Ya. Kesalahan jika dikatakan benar maka itu adalah sebuah kebohongan. Itu ya, negatif. Ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah negatif dikali negatif. Hasilnya adalah positif. Kebohongan ya atau kesalahan jika dikatakan salah Hmm, itu benar ya gitu. Kalau orang salah dibilang salah itu benar ya. Paham ya analoginya ya? Ya. Oke. Ya gitu. Nah, sekarang itu yang pembagian. Pembagian nih. Positif dibagi positif sama pembagian itu. Sama dengan positif. Positif dikali, sorry. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Nah, dan yang terakhir negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Jadi sama, konsep perkalian dan pembagian ini sama. Ya, ini catatan penting. Ya, untukmu ini dasar banget. Apakah ini udah diajarkan di sekolah? benar, tapi cuma sekali dong. Pernah cuma sekali doang. Pas kelas berapa itu? Pas, kalau pas kelas 6 nyampe, nyampe bagi singtaku, Mm-mm. tapi pas kelas 7 ya. Oh, pas kelas 7 ya. Berarti baru-baru ini dong, gitu. Hmm, Oke. Nah, kelas 7 semester satu apa aja emang nilainya? Lessonnya. eh, Semester satu ya, ada semester satu. Lessonnya apa aja? Di Pearson. pas kelas 7 atau pas kelas 6? 7 7 7 7. Oh, Semester satu.
Ya, dasar-dasar. Diulangi lagi kayak dasar-dasar perkalian. Terus ratio. Ratio. Sebentar. Oke. Ratio. Cuma. Ya, satu kayaknya. Hmm. Terus. Udah itu aja. Dan bukan sih. Pertama, sempat dikasih tahu dasar-dasar aljabar pas semester Oke. satu. Mm-mm. Terus semester 2 lebih ya semester satu ingatnya aljabar sama rasis. Iya. Oke, oke, oke. Baik. Nah, jadi dengan bermodalkan ini silakan dikerjakan yang ini wis. Ayo, coba. Idealnya sih bisa sih harusnya ya. Karena ini tidak membutuhkan trik khusus atau apapun. Yang penting paham konsepnya. Itu. Kamu di situ nulis pakai pen. Pakai pen tab atau langsung di laptopnya atau di tabnya? Di laptop, di Di laptop laptop. Oke, touchscreen laptopnya ya? nggak bukan. Bukan. Oh iya, ya pantas. Hasilnya kurang ya gitu ya. Coba tahu lebih enak nulis di kertas juga enggak apa-apa. Kakak kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan. Nah, Udah, dapat berapa? nah, ya 9 bukan. 39. Mari kita cek ya. Coba kita cek. Negatif 39 dibagi negatif 3 hasilnya adalah 13. Oke? Belas, iya, 13. Ya, 13. Nah, Berarti 46 dikurangi, sorry, ditambah 13. Gini, ya. Oke. terus Terus ditambah 5, min 20. 5x. Gini Oh ya. iya, bener. Nah, Oke, berarti 46 ditambah 13 dikurangi 20. Gitu. Sama dengan 46 tambah 13 itu hasilnya adalah 59. Dikurangi 20 itu hasilnya 39. Oke, very good. Yes. Oke, bagus. Paham ya kalau ini ya? ah, Oke. Ini udah dicatat ini? udah. Udah ya? Udah dicatat ya? Kakak hapus lagi nih. Nah, lanjut. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Kita lanjut. Oke, coba ini. One more. Ingat nggak rumus, bukan rumus sih, tapi keliling segitiga itu seperti apa? Coba kamu baca dulu soalnya.
Khawatir saya nggak paham kamu baca soalnya itu. Ya, coba dibaca dulu soalnya. Ayo. Sebuah segitiga mempunyai panjang fisik dalam kurung 2 m tambah dengan minus 9 cm. Mm-mm. 5 x tambah 7-nya minus 10 cm dan minus 4 negatif 4 x minus 8-nya tambah 19 cm. Keliling segitiga tersebut adalah Nah, ada kalimat yang nggak kamu pahami? nggak Tahu keliling kan? Apa keliling? Kalau in English. Keliling in English apa? Tahu nggak? apa tadi putus-putus Oke. Keliling in English apa? ada ya Apa? No. perimeter ada Perimeter, yes. Oke. Perimeter. Ya, oke kalau ya area itu perimeter. luas, ya. Kalau area itu luas. Perlu kamu ingat, ya. Rumusnya untuk luas segitiga apa area? Area atau perimeter? Area. Kakak tanya area dulu. Oh, eh, Apa segitiga? apa Segitiga. namanya? Bos. Apa? Hmm. Base ya base dikali eh Base? benar base Ya, tapi pertama ada setengahnya. Nah, ini ya, dikali base ya, dikali height, tinggi ya. Atau kalau di Indonesia itu gampangannya adalah setengah kali alas kali tinggi. Itu. Itu rumusnya untuk area segitiga, luas area ya, luas atau area segitiga. Nah, segitiga. Jadi asal usulnya ya, asal usulnya, kamu tahu nggak asal usulnya luas segitiga itu dari mana? Tahu nggak? Nggak tahu. Nah, asal usulnya luas segitiga itu dari, kan ini ada segini ya. Nah, dipotong separuh jadi setengah deh. Gitu aja gitu. Kan luasnya persegi itu kan apa? Panjang kali lebar ya, atau base kali height. Ini aja. Ya, ini aja kan. Nah, tapi karena ini jadi segitiga, jadi dia dipotong separuh gitu. Nah, jadi ada setengahnya. Itu kalau luas areanya gitu ya. Paham ya? Oke. oh Nah, sekarang kalau perimeter segitiga itu gimana? ya. Gimana? Misalnya ada sisi A B C terus A ditambah B ditambah C. Oke, gitu aja. A plus B plus C. Hajar udah wis. Sikat. Selesaikan. Tinggal ditambah-tambah aja itu udah selesai. Dapat nanti hasilnya.
Dapat? Dapat, tapi itu kan pertama dua X sama Y-nya harus dipisah. Jadi dua X tambah ya lima X Mm-mm. min 4X. Jadi 3X. Oke. Terus Terus eh, 6 berarti kemungkinan apa kemungkinan jawabannya yang mana? Kalau ada 3x antara A, B, C, D. Kemungkinannya yang C mana? dan D. C dan D. Ah, C dan D kan? Ya sudah, fokus di situ. Ya, gitu aja tekniknya, ya. Oke, coba selanjutnya, yuk. Nah, eh, 6Y tambah 5. 6Y Hmm, tambah 7. 7Y. eh, min 8 jadi 5. Ya. Nah, Oke, jadi jawabannya ya. Eh, ya. yang mana? C. Ya, yang C. Udah selesai, wis. Gitu aja, ya. Karena di pilihan mulai A sampai D, ini nggak ada angka tambahan. Itu, paham ya? Kalau misal di sini agak ada angka tambahan, yang terakhir ini perlu kamu hitung, gitu. Tapi kalau nggak ada angka tambahan, ya sudah, wis selesai. Pilih yang tercepat. Gitu aja. Paham ya? Gitu. Jadi ini nggak sampai 1 menit ini bisa selesai. Kalau kamu bisa fokus untuk mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Gitu. Ya, oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, coba kakak mau lanjut sedikit aja. Ya, lanjut sedikit aja. Kakak cuma pengen ngenalin soal-soal, ya, soal-soal yang kira-kiranya itu agak gampang-gampang susah. Itu. Nah, kayak gini. Ya, jangan kamu baca yang bawah ya. Tapi kalau kamu bisa ya alhamdulillah gitu. Ya, jika kamu bisa ya alhamdulillah yang bawah ini ya. Tapi poin pentingnya adalah yang atas ini sama dengan yang bawah ya. Tinggal cuma beda bahasa aja gitu ya. Betul. Kemudian, nah ini terakhir wes. Coba kamu kerjakan, gampang banget. Udah nanti kita sadaqallahul adzim. Ya, kalau udah sadaqallahul adzim ini. Aku nanya. Berapa? Nah, ini kan negatif 3 sama 7. Berarti itu berkurang kan? -3 dikurangi 7. Berarti Nah, apa jadi ayo? 4 atau tetap 10. Nah, kalau C yang 9A itu berapa jawabannya? Ayo, Yang itu 4. 4. Eh, nggak salah. Ayo, nggak salah. Coba, ayo. Hasil pengurangan 9A kurangi 3 dari 13A plus 7 adalah Kita ulas. gini kan? Iya, Ya, gini kan? 4. Nah, Ya, kemudian yang selanjutnya adalah ditambah 7 minus. tiga. Nah, gini ya. Nah, Paham ya? nah, Berapa? 4A
Tapi, Ayo, sama kamu, berapa? puluh, 10 atau 4? puluh. 10, betul. Nah, itu ya, karena ini jelas negatif ketemu negatif. Ya, negatif ketemu negatif. Maka hasilnya adalah Ada. yang D. Bagus. Gitu. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Jangan tapi jangan sampai gak ada terus loh yo. Oh, Jangan sampai gak ada terus. Harus ada nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu harus ada. Biar apa? Biar kakak tahu kira-kira nanti kamu nggak pahamnya itu di mana gitu. Ya, kalau nggak ada terus, wah ini nanti khawatirnya apa? Eh, Belajar sama kakak ini apakah membosankan atau terkesan biasa aja atau seperti apa gitu kan? Sehingga kan komunikasinya nggak jadi dua arah tapi cuma satu arah gitu kan itu kan nggak bagus ya jadi kita sambil diskusi Kak ini asal usulnya ini dari mana asal usulnya ini dari mana gitu ditanyakan aja nggak apa-apa gitu ya kalau nggak paham tapi kalau paham ya nggak apa-apa ditanyakan nah gitu aja sih ya gitu oke saya kira itu ya gimana hari ini kita belajar sedikit mengenai yang pertama soal-soal OSN ya, soal-soal OSN. Yang kedua, kamu di soal-soal OSN ini kalau kakak lihat memang belum apa ya, belum bisa untuk mengejar itu gitu ya. Karena apa? Kamu agak kesulitan di dasarnya untuk yang in Indonesian ya. Dasarnya di Indonesianya itu memang kakak rasa itu eh, sedikit kurangnya di situ sehingga untuk menggapai di situ perlu dasarnya yang kuat sama kayak orang bangun rumah perlu pondasinya dulu yang kuat gitu ya nah tapi eh, karena ini adalah pertemuan pertama makanya tadi kakak eh, agak jomplang tuh jelasin yang pertama itu susah ya. Nah, kamu nggak paham udah itu wes, gitu ya, itu. Nah, karena itu materi kelas 10, gitu ya, materi kelas 10, ya. Nah, saya kira tadi itu ketika saya menjelaskan materi kelas 10, kamu oh connect ke sini gitu. Tapi ternyata memang eh, agak kesulitan, gitu. Ya. Nah, kemudian ketika langsung saya turunkan jadi grade 7, ya. Seven grader ya itu kamu lebih bisa jauh lebih bisa gitu ya jadi tadi itu warming up ya pemanasan kakak kasih soal yang sangat tinggi dengan kakak kasih soal yang sesuai dengan tingkatanmu gitu gitu dan nanti nanti tinggal kakak cari jalan tengahnya benang merahnya kira-kira seperti apa soal-soal yang cocok untuk kamu gitu ya. Syukur-syukur nanti kamu bisa mungkin kalau kamu punya PDF, ada PDF buku, ada nggak? ya, Kak. Halo? Nah, iya. Iya Terus udah. tadi habis Iya iya. Gimana gimana? Ada PDF buku kira-kira? buku apa? Untuk yang Pearson mungkin di apa namanya eh, di sekolahmu dikirimi buku PDF atau apa gitu bahan ajar atau apapun itu atau cuma buku cetak? Buku TK, buku MTK. Iya buku matematika. Yes. Kok ada? Ada. Yang PDF ada nggak? Nggak ada kan? Yang file nggak ada, cuma yang cetak aja berarti. Ya. Hmm. Yang cetak aja, oke. Ya sudah. Ya, yang cetak aja. Iya, mungkin itu nanti sebagai dasar kakak untuk mempelajari itu lebih lanjut ya, agar nantinya kamu
bisa semakin apa ya, semakin ada perkembangan di situ. Ya, terutama untuk yang eh, soal-soal yang berbasis dengan kurikulum nasional seperti itu. Itu aja ya, cukup ya. Oke, ya. Baik, kira-kira gimana nih kesan pertamanya gitu ya. Nah, kakak perlu evaluasi juga nih. Ya, nggak hanya kamu aja yang kakak evaluasi ya, tapi kamu juga harus mengevaluasi nih. Kira-kira seperti apa dan harapannya seperti apa. Tolong disampaikan. Jadi setiap akhir sesi ada refleksi di situ. Ini seru. Serunya di mana coba? Sudah, nggak apa. Next week ya, next week kita akan belajar harus lebih seru lagi. Minimal interaksinya diperbanyak lagi. Ya. Interaksinya diperbanyak lagi biar nggak kakak terus yang ngomong ya sekali-kali kamu yang jelasin gini kak asal usulnya dari sini dari sini dari sini dari sini dari sini dari sini gitu biar lebih enak gitu ya wah ini keren banget ini ya gitu oke itu aja ya. Cukup dari kakak kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu asyhadu an la an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. la ilaha illa anta. Oke, terima kasih. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya, Pak. Ya, sama-sama. Oke, Ya, bisa meninggalkan Zoom. Assalamualaikum. Salam.